Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rahmawati, kelas 1 BPG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Berdasarkan data literatur yang ada, pendidikan usia dini ini memang memiliki banyak hambatan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Ya, memang benar, saya sering menemui banyak orang yang belum bisa menyadari tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Sebagian orang berpikir bahwa belajar di PAUD itu hanya bermain saja. Padahal, dalam pendidikan anak usia dini memiliki pola tersendiri dalam pelaksanaannya. Saya coba jelaskan sedikit ya mengenai pendidikan anak usia dini itu. Berubah. Langsung saja kita bahas singkat mengenai pendidikan anak usia dini ya. Nah, yang pertama ada basis pendidikan anak usia dini. Apa aja sih? Oke, yang satu di basis pendidikan anak usia dini adalah berbasis pada keholistikan dan keterpaduan. Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem sosial yang ada di masyarakat, yang menyertakan segenap komponen masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Yang kedua, pada basis pendidikan anak usia dini ada berbasis pada multidisiplin ilmu dan juga budaya. Praktik pendidikan usia dini yang tepat perlu dikembangkan berdasarkan temuan ilmu mutakhir yang relevan, di mana pendidikan anak usia dini ini muncul karena adanya perkembangan yang bersinggungan dengan ilmu lain, di mana ilmu tersebut menjadi objek penelaahan, yaitu pendidikan anak usia 0-8 tahun. Nah, dari penelaahan itu sehingga muncullah ilmu baru yang bernama ilmu pendidikan anak usia dini. Nah, kita lanjut nih ke basis pendidikan anak usia dini yang ketiga, yaitu berbasis pada perkembangan anak. Telah kita ketahui bersama bahwa pendidikan anak usia dini ini memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai berikut. Ada mengembangkan segenap potensi anak, pemahaman nilai, dan juga norma dalam kehidupan. Pembentukan dan pembiasaan perilaku anak, pengembangan pengetahuan, dan juga pengembangan keterampilan dasar. Pengembangan motivasi, dan yang tak kalah penting adalah pengembangan sikap belajar yang positif. Next, ada pendekatan dalam PAUD. Berorientasi pada kebutuhan anak. Lembaga PAUD bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang dilaksanakan secara interaktif dan juga holistik. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Telah kita ketahui bersama bahwa anak usia dini ini berada pada masa emas atau golden age, di masa rentan usia perkembangan pada manusia loh. Maka dari itu, dalam pendidikan anak usia dini selalu memberikan stimulus-stimulus guna untuk merangsang perkembangan anak. Pendekatan yang selanjutnya ada belajar melalui permainan. Bermain merupakan hal yang menyenangkan. Melalui sebuah permainan, anak akan mendapatkan stimulus-stimulus yang berguna untuk perkembangan dirinya. Selanjutnya, ada sistem pembelajaran PAKEM. Apa itu sistem pelajaran PAKEM? PAKEM adalah akronim dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Terdapat pada Pasal 2 Ayat 4 yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajarannya. Yang pertama ada aktif. Dalam pembelajaran, guru harus menciptakan suasana hingga anak aktif bertanya dan mengemukakan gagasannya. Yang kedua ada efektif. Pembelajaran dilaksanakan dapat menumbuhkan daya kreatif, sehingga dapat membekali anak dengan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada menyenangkan. Dalam pembelajaran, haruslah membuat media yang menyenangkan, karena dengan demikian, anak dapat memusatkan perhatiannya saat anak sedang belajar. Pendekatan selanjutnya adalah dengan menggunakan sistem pembelajaran terpadu. Bentuk pendidikan yang baik adalah bentuk pembelajaran yang memadukan setiap peristiwa otentik melalui pemilihan tema yang mendorong rasa keingintahuan setiap peserta didik. Nah, pendekatan selanjutnya ada pengembangan keterampilan hidup. Pembelajaran keterampilan hidup ini haruslah menggunakan metode yang bervariatif, contohnya seperti bermain dan bernyanyi. Nah, bermain dan bernyanyi ini bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan. Pembahasan yang ketiga setelah basis dan juga pendekatan ada prinsip pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Pada prinsip yang pertama, ada menyatakan bahwa anak sebagai pembelajar yang aktif. Pada prinsip ini, metode yang diberikan kepada anak berbentuk penyelesaian masalah dan juga penyampaian penemuan mereka. Dalam hal ini, pendidik hanya berfungsi sebagai pengawas dan mediator. Dengan demikian, anak dituntut aktif dan produktif dalam sistem pembelajarannya. Selanjutnya, ada prinsip pembelajaran dalam PAUD yang kedua, yaitu anak belajar melalui sensori dan panca indera. Dalam prinsip ini memanfaatkan kemampuan anak untuk melihat bayangan dengan tangkapan matanya, untuk mendengar bunyi melalui telinganya, dan dapat membedakan bau melalui hidungnya. Dan masih banyak hal lagi yang dapat dilakukan oleh anak melalui panca inderanya. Oleh karena itu, pembelajaran untuk anak hendaknya mengarahkan anak pada berbagai kemampuan yang dimiliki oleh seluruh inderanya. Prinsip yang ketiga ada anak membangun pengetahuannya sendiri. Dalam hal ini, anak dibiarkan belajar melalui pengalaman dan pengetahuan yang dialaminya sejak lahir dan pengetahuan yang dibangun selama hidupnya. Prinsip selanjutnya ada anak berpikir melalui benda yang konkret. Anak harus diberikan pembelajaran dengan benda-benda yang nyata. Hal ini bertujuan agar anak tidak menerawang atau kebingungan saat kita memberikan pelajaran. Maksudnya adalah anak dirangsang untuk berpikir dengan metode pembelajaran yang menggunakan benda nyata. Hal ini diharapkan agar anak lebih mengerti maksud dari materi yang diajarkan atau yang disampaikan oleh seorang guru. Prinsip yang selanjutnya ada anak belajar dari lingkungannya. Mengutip menurut Pakuet tahun 1983, beliau mengemukakan bahwa terdapat beberapa aspek penting dalam alam. Yang pertama, ada alam merupakan ruang lingkup untuk menemukan kembali jati diri secara kolektif dan menyusut kembali kehidupan sosial anak. Yang kedua, ada alam merupakan ruang lingkup yang dapat dieksplorasi oleh setiap orang, termasuk dalam hal ini adalah anak usia dini. Sebagai pendidik,
haruslah dapat memberikan pengetahuan yang dapat diterima oleh para muridnya. Dan yang terakhir, ada asas pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Asas yang pertama yaitu asas perbedaan setiap individu. Setiap anak itu bersifat unik, berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan individu yang dimiliki antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terdapat asas kekonkretan. Dalam pembelajaran, perlu menggunakan berbagai media dan juga sumber belajar. Salah satunya adalah melalui interaksi dengan berbagai benda nyata dan juga pengalaman yang konkret. Agar apa yang dipelajari oleh anak dapat bermakna dan memudahkan anak dalam memahaminya. Yang ketiga, ada asas apersepsi. Pembelajaran yang dilakukan pendidik hendaknya memperhatikan pengetahuan dan juga pengalaman awal oleh setiap masing-masing peserta didik. Hal tersebut sebagai upaya agar anak dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan tujuan dari pendidikan anak usia dini. Asas dalam pendidikan anak usia dini yang selanjutnya terdapat asas motivasi. Pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan juga kemampuan anak. Misalnya, memberi penghargaan terhadap setiap prestasi yang anak dapatkan. Dengan demikian, anak akan memiliki kemauan untuk meningkatkan prestasinya. Selanjutnya, ada asas kemandirian. Pembelajaran hendaknya dirancang untuk mengembangkan kemandirian anak. Selanjutnya, ada asas kerjasama atau kooperatif. Pembelajaran hendaknya dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial anak agar anak mampu bersosialisasi dan bekerja sama. Asas yang terakhir terdapat asas belajar sepanjang hayat. Pembelajaran di PAUD hendaknya diupayakan untuk membekali anak agar dapat belajar sepanjang hayat dan mendorong anak untuk selalu berusaha kapanpun dan dimanapun anak itu berada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.